Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ibadah keluarga pada malam hari ini, hari Rabu 17 Maret 2021, mari kita saat teduh berdoa secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan
dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pembacaan Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Kita membaca secara berbalasan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami, khususnya pada saat ini Bapa, nyata lagi kasih-Mu bagi kami. Itu Tuhan telah menyertai kami dari kediaman kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan ya Bapa. Biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kami masing-masing, dan kami juga dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati kami semua, baik saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami antar di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Hosiana.
Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 23 yang mengatakan demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan masih menyertai dan juga menolong kita sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk beribadah bersama-sama. Bagi saudara-saudara kami yang di rumah, mari juga kita bersama-sama mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita masing-masing. Dan pembacaan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan dari kitab Esra ayat pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, di mana judul perikop di dalam Alkitab dikatakan bahwa persiapan perjalanan. Apa yang dipersiapkan oleh bangsa Israel, khususnya Esra sebagai pemimpin bangsa pada saat itu untuk kembali ke Yerusalem. Tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemimpin yang baik, pemimpin yang setia, ia senantiasa bersiap melaksanakan pelayanannya, khususnya juga memimpin bangsa yang akan kembali ke Yerusalem pada saat itu. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bahwa Esra bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin atau tua-tua jemaat yang ada pada saat itu sudah dipersiapkan oleh Esra untuk membawa masing-masing bangsanya ke tanah Yerusalem pada waktu itu. Dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun dikatakan di sana bahwa memang Tuhan sudah memberikan atau membebaskan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, tetapi bukan hanya itu saja yang dipikirkan oleh Esra bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu atau suku-suku Israel. Banyak hal yang dipikirkan oleh mereka. Dan semua harta yang akan dibawa ke Yerusalem pada saat itu sudah tersedia, yaitu emas-emas dan perak sekian beratnya atau sekian timbangannya dipersiapkan oleh bangsa pada saat itu untuk dibawa ke Yerusalem. Dan juga pada saat itu bahwa Raja Arsasta pada saat itu yang berkuasa sebagai raja di Babel, dia juga sangat baik. Dia sangat mengenal Esra pada saat itu dan ia juga sangat percaya kepada Esra
bahwa Ezra lah yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem pada waktu itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dengan harta yang ada pada mereka, bangsa Israel pada saat itu, dengan emas dan perak dan juga harta lainnya yang dimiliki oleh orang Yerusalem yang akan kembali ke Yerusalem pada saat itu, apakah itu mereka sudah puas? Apakah Ezra juga sudah puas dengan apa yang akan dibawa ke Yerusalem, dengan harta yang dibawa ke Yerusalem, atau yang sudah dipersiapkan oleh mereka dan juga bantuan dari Raja Arsasta pada waktu itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dipikirkan oleh Ezra pada saat itu untuk kembali ke Yerusalem? Tentunya kita baca di sini bahwa Ezra memikirkan semua apa yang dilakukannya kembali ke Yerusalem. Apa yang dipikirkan pada saat itu, apakah dengan harta benda yang ada pada mereka sudah menjadi atau jaminan bagi mereka untuk tidak mengalami tantangan atau untuk dapat membangun rumah ibadah pada saat itu? Apa yang dipikirkan oleh Ezra pada saat itu? Bagaimana ia akan pergi ke Yerusalem dengan harta benda yang banyak? Apakah di perjalanan ini mereka aman atau ada kejahatan-kejahatan, penyamun-penyamun yang akan merampas bangsa Israel kembali ke Yerusalem? Dan mengingat pada saat Zerubabel kembali ke Yerusalem pada saat itu, mereka kembali tetapi dikatakan bahwa banyak juga penghalang-penghalang yang dihadapi oleh Zerubabel pada saat itu, yaitu mereka mengganggu untuk pembangunan Bait Allah. Dan mereka yang demikian tentunya mengingat atau mengintai pada saat Ezra mau kembali ke Yerusalem. Tentunya mereka tahu bahwa ia akan membawa harta yang banyak untuk pembangunan rumah ibadah dan juga untuk mereka, untuk kehidupan mereka ketika mereka sampai di situ setelah mereka mendapat bagian masing-masing dari Ezra yang dibagikannya kepada mereka. Apakah mereka puas dengan itu? Seperti yang dikatakan bahwa Ezra masih memikirkan keamanan di jalan, bagaimana supaya dia sampai dengan selamat di sana. Sudah dikatakan bahwa Ezra mengetahui bahwa banyak tantangan di perjalanan, yaitu penyamun-penyamun yang ada, kejahatan-kejahatan yang ada, yang akan merampas harta benda yang akan dibawa oleh Ezra ke tanah Israel pada waktu itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Ezra sebagai orang yang sangat beriman, sangat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, di sini kita dapat melihat apa yang menjadi kendala bagi Ezra. Ada dua hal yang dihadapi oleh Ezra pada waktu itu. Apakah dia percaya kepada Raja Arsasta pada saat itu bahwa ia akan memberikan pasukan-pasukan untuk mengawal bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan juga Ezra memikirkan bagaimana di perjalanan nanti, adakah juga raja-raja yang akan menolong mereka sehingga mereka sampai di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita melihat di sini bahwa Ezra ditantang oleh dua masalah pada saat itu. Ada dua hal yang akan dipikirkan oleh Ezra, yaitu dia akan berpegang atau percaya kepada Raja Arsasta dengan pasukannya pada saat itu yang mengantar mereka ke Yerusalem, ataukah dia percaya kepada Tuhan. Nah, di sini ada dua hal yang kita pikirkan bersama-sama. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, Ezra adalah seorang yang benar-benar imannya sangat kuat dan sangat teguh kepada Tuhan.
Karena itu Ezra di sini mau dikatakan bahwa dia percaya bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu menyertai mereka, yang mampu menolong mereka di perjalanan sehingga agar mereka boleh tiba di Yerusalem pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang diputuskan oleh Ezra pada saat itu, ia hanya semata-mata percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel, rombongan-rombongan yang akan kembali, khususnya Ezra yang akan memimpin mereka kembali ke tanah Yerusalem pada saat itu. Karena itu Ezra mengambil suatu keputusan bahwa ia akan tetap percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 22 bagian 2b yang dikatakan oleh Ezra bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Dan inilah keputusan Ezra, keyakinan bahwa tangan Tuhanlah yang akan menyertai. Karena di sana dikatakan bahwa mungkin Ezra malu meminta bantuan kepada Raja Arsasta pada saat itu dengan pasukannya yang ada. Dan dia percaya tangan Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Itu keyakinan Ezra yang dimiliki oleh Ezra, tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bukan berarti tidak percaya juga kepada raja yang memang dekat dengan Ezra, tetapi lebih-lebih Ezra percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka di perjalanan apabila mereka tetap percaya kepada Allah. Jadi bukan berarti tidak juga berterima kasih, bersyukur kepada Raja Arsasta pada saat itu yang sudah memberikan kebebasan untuk kembali ke Yerusalem dan juga dengan segala harta benda yang disiapkan pada waktu itu. Oleh karena itu kita melihat dengan keputusan yang dialami oleh Ezra pada saat itu, dapat dikatakan Ezra menghadapi pergumulan yang berat, dan seolah-olah dia tidak berdaya lagi menghadapi pergumulan, permasalahan yang akan dialaminya pada saat itu, pada waktu itu mau ke Yerusalem. Karena itu di sini dikatakan bahwa Ezra di sini mengambil keputusan untuk mengajak semua orang untuk berpuasa dan berdoa, karena doa dan puasa mereka adalah satu hal yang sangat penting, ibadah yang sangat penting kepada Tuhan untuk menolong umatnya ketika mereka ada dalam keadaan seperti Ezra yang tidak berdaya dan menghadapi pergumulan yang berat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, berpuasa bukanlah hanya pada saat itu, tetapi puasa pada saat itu telah dilakukan oleh orang-orang Israel. Berpuasa ketika mereka menghadapi tantangan, pergumulan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dapat dikatakan di sini bahwa berpuasa adalah suatu hal yang dikatakan kalau kita berpuasa, kita pantang makan, beberapa waktu kita tidak makan dan tidak minum. Apakah memang peraturan begitu bahwa tidak boleh makan dan tidak boleh minum? Yang saya dikatakan di situ bahwa ketika kita berpuasa berdoa, membaca firman Tuhan, berarti kita hanya fokus kepada ibadah kita, yaitu puasa kita. Dan apabila kita mengingat kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, berarti terganggu pikiran kita dan tidak benar-benar terarah kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan pada waktu itu. Dan itulah sebabnya dikatakan kalau berpuasa itu
Ada beberapa waktu kita tidak makan karena kita fokus kepada apa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan. Nah, mungkin saja kita pernah berpuasa demikian. Apa yang biasa kita berpuasa karena biasanya pada saat kita menghadapi masalah-masalah. Misalnya kita mau ujian, kita berpuasa supaya ibadah kita, doa kita fokus kepada Tuhan. Kita berpuasa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita hidupnya baik dan anak-anak kita tetap percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Itu biasanya kita berpuasa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, demikian pun juga ada orang yang ketika ia akan melayani, dia berpuasa, yang artinya pikiran fokus kepada Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa banyak orang yang berpuasa. Yang saya mau katakan bahwa berpuasa itu, mereka berpuasa dengan hal-hal yang khusus untuk dirinya. Dia berpuasa pantang makan oleh karena ingin menurunkan berat badannya. Itu biasa orang-orang muda itu berpuasa. Dan juga ada orang berpuasa karena ada hal-hal yang mungkin bagi mereka rahasia tidak bisa diketahui oleh orang lain. Mereka berpuasa. Dan juga ada orang berpuasa sebagai hal rutinitas saja, atau berpuasa karena ingin memamerkan diri bahwa orang itu kuat berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Puasa yang demikian bukanlah puasa yang dikehendaki oleh Allah, karena kita berpuasa untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi di sini berpuasa mau dikatakan di sini Ezra berpuasa pada saat itu mengajak orang-orang Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Karena Ezra di sini meyakini bahwa puasa adalah hal yang sangat penting dilakukannya kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dia dan juga tetap memberkatinya di tengah perjalanan. Nah, ketika kita berpuasa, Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya di dalamnya kita merendahkan diri. Kita bertobat sehingga kita melakukan ibadah puasa pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Ezra bersama dengan bangsa Israel, tentunya karena menghadapi pergumulan yang berat, mereka akan bertobat, mereka akan yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai di tanah atau di Yerusalem atau di Yehuda. Karena itu mereka berpuasa. Dikatakan di dalam pembacaan, dikatakan dalam ayat 21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah. Kami memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda yang mereka miliki. Itu yang dilakukan oleh Ezra, mengajak semua orang berpuasa. Orang-orang yang akan kembali ke Yerusalem demi anak-anak mereka yang akan mereka bawa ke tanah Israel. Dan kita sering membaca bahwa mereka yang lahir di Babel pada waktu itu, mereka belum mengetahui apa itu perang. Karena itu di sini Ezra memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai mereka atau bangsa Israel kembali ke negaranya pada saat itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Ezra mengajak bangsanya di sini, tentunya kita menyaksikan
bahwa Ezra sangat memperhatikan bangsanya atau bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem. Jadi Ezra berdoa berpuasa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua bangsa Israel. Dan juga berdoa juga berpuasa ketika ia meninggalkan Babel. Tentunya ia masih berdoa berpuasa supaya Babel pada saat itu mengalami kesejahteraan dalam hidupnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah ketika bangsa Israel ada di Babilonia. Dia mengatakan bahwa berdoalah bagi bangsa Babel, karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kota itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Ezra bersama dengan bangsa Israel, dia berpuasa dan dia melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu dikatakan ia merendahkan diri, ia bertobat, dan ia melakukan puasa kudus, karena puasa kudus adalah satu-satunya Tuhan membuka jalan bagi kita, melepaskan kita dari kesulitan, melepaskan mereka dari pergumulan yang berat pada saat itu. Jadi mereka harus berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyaksikan atau kita membaca tentang Ezra, Ezra adalah sosok seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Dan dia sangat memperdulikan orang-orang Israel dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya Tuhan melepaskan mereka, membimbing mereka sampai ke Yerusalem. Dan setibanya mereka di sana, bukan hanya mereka tinggal di kelompoknya masing-masing, tetapi ada tugas yang dilakukan oleh mereka ketika sampai di Yerusalem, yaitu dia akan membangun kembali bait suci yang sudah porak-poranda oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Karena itu mereka pulang, dan mereka di sini memang Tuhan mempersiapkan untuk membangun kembali bait suci, tempat mereka beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan harta yang mereka miliki, dengan juga persembahan yang khusus untuk pembangunan rumah Allah atau bait suci, akan dipersembahkan mereka supaya rumah ibadah atau bait suci dapat kembali berdiri dengan megah sesuai pada bangunan yang pertama. Dan di sana mereka akan memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita juga, yaitu kita juga diajak untuk berpuasa. Dan berpuasa, apakah kita sering melakukan puasa itu pribadi lepas pribadi? Dan ada juga orang mengajak seperti Ezra mengajak bangsa Israel untuk berpuasa. Dan mungkin juga kita pernah mengajak saudara-saudara kita berpuasa untuk kesejahteraan bangsa kita itu, dan juga supaya saudara-saudara kita atau bangsa kita dapat bebas dari keterpurukan bangsa dan negara kita. Karena itu puasa mau mengajarkan kepada kita semua, atau firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, bahwa berpuasa bukanlah semata-mata hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi puasa memiliki pengertian, yaitu persekutuan dan juga kesejahteraan bersama, baik diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Dan itulah yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia, berdoa bersama-sama. Para pemuka agama-agama mengajak supaya berpuasa, supaya bangsa Indonesia ini bebas daripada keterpurukan, bebas dari pergumulan bangsa dan negara kita. Karena itu
marilah kita bersama-sama juga berpuasa, mengajak saudara-saudara kita berpuasa, berdoa bersama-sama, dan kita mengerahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Allah, supaya puasa yang demikian itulah yang dikehendaki Allah dan Allah berkenan kepadanya. Seperti pada saat ini kita dapat melihat bahwa di dalam negara kita atau seluruh bangsa ini, kita masih menyaksikan bahwa kita masih menghadapi hidup dalam penderitaan. Bangsa kita masih trauma kepada virus COVID-19 pada saat ini. Dan di sini kita diajak untuk kita berpuasa, berdoa betul-betul kepada Allah, supaya saudara-saudara kita yang masih trauma pada saat ini karena virus COVID-19, mereka kembali menyaksikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kehidupan mereka. Sekalipun sudah ada beberapa anggota-anggota kita yang memang sudah dipanggil Tuhan. Ada yang meninggal karena sakit penyakit, ada yang oleh karena positif virus Corona 19. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita hadapi, yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kita, orang-orang sesama kita yang masih menderita, yang masih terbaring di rumah sakit, maupun yang sudah mengalami pemulihan di rumah masing-masing. Kita tetap berdoa sebagaimana yang sering kita lakukan. Kita berdoa dari rumah untuk saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, baik bagi saudara-saudara kita yang sudah ada dalam pemulihan. Kita juga berdoa sungguh-sungguh terhadap bangsa dan negara kita, daerah-daerah kita yang ditimpa musibah. Itu adalah satu doa yang benar, karena kita memperdulikan saudara-saudara kita yang masih ada dalam penderitaan dan juga ada yang masih dalam pergumulan yang berat. Karena itu puasa juga di sini dikatakan bahwa ia akan mendatangkan kesejahteraan hidup bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu tema dari SGDK dikatakan doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Benar apa yang dikatakan oleh penulis firman Tuhan dari Majelis Sinode, bahwa kita diajak untuk benar-benar berdoa, berpuasa yang sesungguhnya untuk bangsa dan negara kita, untuk sesama kita manusia, sehingga sesama kita juga kembali meyakini bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka dalam hidup ini, tetap menyertai kita juga semua di dalam gereja maupun di dalam persekutuan. Tuhan tetap menyertai kita. Yang terpenting kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa ada efek-efek lain yang kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan sangat indah direnungkan pada malam hari ini, supaya kita tetap berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Karena dengan jalan berdoa, maka Tuhan akan membuka jalan kepada kita, dan Tuhan tetap menjawab doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan malam hari ini, supaya kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, sehingga kita bersama-sama hidup dalam pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan, dan kita tetap merasa sejahtera, damai, sukacita, dan di dalamnya itu kita tetap meyakini Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan, dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kembali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami yakin kami dapat memuji-muji nama Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat merenungkannya, karena Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, kami tidak dapat mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman yang telah kami dengarkan bersama-sama, melalui renungan ini Bapa, Tuhan akan memeteraikan dalam hati kami. Tuhan akan memberikan pemahaman, menjelaskan lebih dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat dimampukan, dan kami dapat mewujudkannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang telah tertabur Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ikut ibadah di rumahnya masing-masing, khususnya ada beberapa kami hadir di gereja. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kami dapat melakukan segala sesuatu karena Allah yang menyertai kami. Bapa dalam surga, dalam doa syafaat ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan pada saat ini, yang terpuruk oleh karena masih mewabahnya virus Corona 19. Namun ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya bahwa melalui doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kami, dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi pergumulan hidup, khususnya menghadapi pandemi Corona 19 ini. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi unit misioner pada saat ini Bapa, pegawai kantor yang selalu setia menyediakan fasilitas yang akan kami pakai dalam ibadah, khususnya tata ibadah, warta jemaat, dan lain sebagainya. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati juga koster yang ada Bapa. Biarlah koster juga dengan setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Demikian pun juga satpam yang selalu hadir setiap saat untuk menjaga keamanan gereja ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan. Demikian pun juga keluarga-keluarga mereka, Tuhan memberkatinya. Demikian pun juga cleaning service yang setia membersihkan gereja setiap saat. Berkati juga ya Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan setia dan baik karena Tuhan menyertai dalam hidupnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih ditimpa oleh musibah pada saat ini, yaitu tanah longsor dimanapun terjadi ya Bapa, di daerah-daerah yang tidak dapat kami sebut daerah-daerah itu tersebut, yang khususnya pernah terjadi di Mamuju dan sekitarnya. Mari Tuhan juga menyertai mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka lewat doa-doa yang dinaikkan oleh setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit karena sakit penyakit, yang masih dikarantina karena COVID-19, yang sudah ada di rumah
dalam masa perawatan mereka juga ya Tuhan. Mari Tuhan juga berkati mereka agar mereka dapat sembuh pada waktunya karena Tuhan yang menyertainya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemandu lagu, organis, dan juga tim multimedia yang semuanya setia setiap saat untuk hadir demi kesehatan kami dan demi jalannya ibadah dengan baik. Dan juga pemandu lagu dan organis yang setia juga melaksanakan tugasnya sebagaimana tugas-tugas yang sudah dijadwalkan Tuhan. Berkati semua mereka dalam kehidupannya, kehidupan keluarga, suami dan anak-anak mereka, kiranya Tuhan juga memberkatinya agar mereka setiap saat siap juga untuk melakukan tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepadanya. Bapa dalam surga, demikian pun juga tim multimedia yang setiap saat mengambil bagian mengatur jalannya ibadah Tuhan, berkati juga mereka. Satgas adaptasi kebiasaan baru dengan setia hadir setiap saat untuk melaksanakan tugas yang ada di gereja dan di tempat ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Mari Tuhan juga memberkati mereka dan Tuhan juga tetap menyertai sehingga Satgas adaptasi kebiasaan baru tetap setia mengambil tugasnya, menjalankan tugasnya setiap saat. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur, berdoa kepada saudara-saudara kami yaitu Majelis Sektor 7 yang sudah melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan sehingga saudara-saudara kami dapat hadir dalam ibadah sektor pada malam hari ini. Berkati mereka dalam kehidupannya. Demikian pun juga majelis jemaat dari sektor 1 sampai 12 ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan tetap menyertai mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga para hamba-hamba-Mu majelis dengan setia ia dapat mengangkat tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa dalam surga, demikian pun juga saudara-saudara kami, jemaat yang bersukacita karena berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun perkawinan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Biarlah mereka bersukacita kepada-Mu Tuhan karena anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Menggumuli keluarga kami, anak-anak kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami setia juga menaikkan doa syukur kepada-Mu, doa permohonan kepada-Mu atas saudara-saudara kami dan juga anak-anak kami yang juga sedang kuliah pada saat ini atau yang masih ada di bangku pendidikan, juga yang belum bekerja Tuhan, saudara-saudara kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukakan lapangan pekerjaan kepada mereka setelah selesai pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani setiap saat ya Tuhan, baik itu dari Bapak Pendeta dan juga saudara-saudara dari gereja seasas ya Tuhan. Kami pertaruhkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati keluarga mereka masing-masing, suami, anak-anak mereka, agar mereka selalu siap untuk melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami masing-masing pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami yang ada dalam pergumulan, Tuhan berkati kami. Yang ada dalam kelemahan tubuh, berkati kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami teringat bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam duka cita pada saat ini. Mari Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, agar mereka boleh
yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, melindungi mereka. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami melepaskan lelah kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh bangun untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami angkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2. Teristimewa
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat. Warta jemaat Rabu 17 Maret 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Painbonan, pelayan liturgi Penatua Marice Ambanaga, Diaken Jane Samson Syahaya, organis Ibu Sabrina Tarigan, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat GP via online. Ibadah Pelkat GP GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang dirangkaikan dengan talk show akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 18 Maret 2021 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Nancy Laklang, pemateri Medi Marcella L. Panglewai, SPSI, MPSI, Psikolog. Tema kesehatan mental gerakan pemuda di tengah masa pandemi. Pemandu lagu Saudari Natali Samson, organis Saudari Hermina Tomendombala. ID meeting 8474723569, paskode GPIB BK. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara virtual online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpayat Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Negeri
saudara-saudara kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.